Tolong Pak Daniel jelasin tadi mengenai kesiapan kalian mengenai implementasi protokol tata laksana klinis pasien COVID-19 dan jadwal segala macam itu. Tolong nanti Pak Daniel. Siapa Pak? Izin laporkan Pak Menko. Go ahead. Hari ini sudah mulai dilakukan sosialisasi tentang protokol tata klinis COVID yang disusun bersama antara Kementerian Kesehatan dengan 5 UP. Dan jadi Pak Daniel, kamu dengan bapak-bapak ibu-ibu ini semua melakukan penyusunan ini. Siap dengan jadi 5 orang didengerin, Dr. Fatima didengerin ya masukannya. Siap. Jadi hari ini sudah sosialisasi untuk wilayah DKI, Banten, Jabar, Jateng dan Jatim, dan setiap hari kita akan sosialisasi seluruh Indonesia. Sebelum berlanjut Pak Daniel, siap. Itu Bapak Ibu sekalian, kami itu sekarang mulai fokus per kota, mungkin lebih kecil lagi. Jadi karena kita lihat Jakarta ini flattening sekarang. Tapi di luar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Kota, Tangsel, Kabupaten Tangerang itu masalahnya agak parah. Jadi rumah sakit di situ itu paling cepat harus segera diurus nanti. Artinya sosialisasinya obatnya Pak Daniel. Tolong Anda lihat situ tuh nanti. Ya. Siap Bapak. Izin laporkan Bapak, kami baru selesai rapat sesuai dengan perintah Bapak untuk fokus di tempat tadi Pak. Oke, good. Berarti segala macam. Jadi kami sudah membentuk 5 sub task force yang hari ini konsolidasi besok. Oke, paten, lanjut. Bapak. Paten, lanjut. Siap. Kemudian izin melaporkan juga bahwa saat ini kami sudah siap dengan OptiFlow Bapak. Dan besok langsung kami bawa ke lapangan termasuk permintaan ventilator. Tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Doni, Kepala BNPB, terkait permintaan alat PCR dengan reagen. Remdesivir, izin laporkan bahwa hari Jumat yang lalu, izin edar Remdesivir sudah dikeluarkan oleh Kepala Badan POM. Dan pihak PMA yang ditunjuk telah sanggup melaksanakan impor Remdesivir dari India. Kapan datang dan berapa jumlahnya? Kemudian jumlahnya Bapak, itu Kapan? masih diusahakan oleh pihak PMA yang dari India tersebut Bapak. Ya, kita kapan? minta sebanyak sinyal yang bisa kita bawa. Kemudian izin laporkan juga terkait dengan kesiapan bahan baku oseltamivir Bapak. Malam ini sudah tiba dari India sebanyak 700.000 tablet bahan bakunya. Oke. Kemudian dalam 1 minggu ke depan akan datang 2 juta lagi yang dihasilkan oleh Indofarma Bapak. Good. Kemudian untuk bahan baku Favipiravir, Avigan, saat ini memang oleh anak usaha Kimia Farma sedang dilakukan suatu uji agar kita siap memproduksi dalam negeri Bapak. Oke. Jadi kalau gitu Dr. Daniel, kamu ke depan ini kita nggak ada masalah dengan remdesivir ya? Siap, karena izin edar sudah ada Bapak. Hanya kami minta tidak perlu lagi acara seremonial macam-macam. Gak usah lah langsung dibelikan itu. saja Bapak. Setuju. Siap Bapak. Ya. Siap. Lanjut. Itu terkait obat Bapak. Kemudian dengan alat. Jadi OptiFlow sudah siap. Apheresis sedang menunggu dari Jepang Bapak. Kapan? Oktober tiba Bapak. Tanggal berapa? Tanggal 20 pasti katakan untuk minggu pertama Oktober Bapak. Oke, langsung aja dari sekarang saran saya Pak Daniel, kamu anukan Daniel, kamu udah mulai rencanakan kemana-kemana aja dibagi. Siap, Bapak. Dan saran saya kalau boleh dari sekarang kamu sudah mulai introduce training untuk itu. Siap, sehingga Bapak. begitu barang itu datang, tinggal satu kali langsung bisa dimainkan. Siap Bapak, jelasan Bapak. Kemudian izin laporkan juga sesuai dengan arahan Pak tadi, sub task force tadi juga sudah memetakan titik seperti contoh Kota Bekasi dengan Tangerang Selatan, di mana bor saat ini di atas 80%. Kami sudah koordinasi untuk Tangsel, seperti dilapor oleh Ibu Wali Kota tadi, ada 16 rumah sakit swasta yang akan dijadikan rujukan Bapak. Oke, good. Memang saat ini mereka menghadapi kesulitan cash flow,
mendaftarkan BPJS. Kami akan koreksi BPJS agar pembayarannya lancar, Bapak. Ya, nanti saya akan panggil BPJS untuk beritahu biar jalan itu. Siap, Ya. demikian Bapak. Ya. Kemudian buku pedoman sudah diedarkan, Bapak. Sudah. Kemudian pedoman. besok kunjungan di lapangan, kami yakinkan bahwa mereka terima. Dan di samping itu, semua dokter bisa mendownload. Kita utamakan dokter yang jaga di UGD dengan di ICU, Bapak. Oke. Itu akan sangat menekan angka kematian, Bapak. Oke. Demikian, Bapak. Ya, Pak Aman, silakan Pak Aman. Pak Menko, mohon izin Pak Daniel juga. Dok. Alhamdulillah kalau misalnya memang remdesivir dan lofinavir dan ritonavir ini bisa. Hanya masalahnya begini Pak Menko dan Pak Daniel. Obat ini belum di-approve untuk anak. Tetapi di seluruh dunia boleh untuk emergency use. Oke. Jadi kami mohon Badan POM boleh diperlunak, kita boleh memakai. Kami jamin hanya pakai di ICU, Pak Menko dan Pak Daniel. Jadi kami yang kontrol. Kami tidak akan pakai ini tanpa indikasi Pak Daniel dan Pak Menko. Jadi kami tetap perlu obat ini Pak Daniel. Ini saya malah untuk Prof. Aman, saya yang teman-teman lain, saya sekarang lagi negosiasikan dengan Sinopharm dengan G242 untuk emergency use untuk dapat vaksin bulan November. Saya coba minta 10 juta. Jadi 10 juta, dan saya mau ketemu mereka tanggal 9. Saya mau minta itu, dan kemarin saya udah ketemu sama produsernya. Nah, itu saya pikir nanti bisa kita berikan kepada teman-teman kesehatan dan prajurit-prajurit yang di depan yang melakukan sosialisasi. Silakan. Dari siapa lagi? Silakan. Izin Pak Menko. Silakan Pak Safri. Ya, dari Perdatin Pak Menko. Perdatin ya. Usul kami untuk bagaimana memasifkan penanganan intensif ini tidak hanya terpusat pada rumah sakit dan daerah-daerah rujukan. Jadi artinya apa, bahwa hal-hal yang terkait dengan penanganan gawat kritis itu juga bisa ditangani oleh sejawat kita di Fasiankes, baik primer maupun rumah sakit yang bukan referral. Dan ini sangat menolong ini Pak Menko, ya. Jadi artinya bahwa penata laksanaan bukan hanya ventilator, tapi bagaimana sebelum ventilator itu bisa dilakukan oleh teman-teman di vaskes-vaskes yang bukan rujukan. Seperti misalnya ketersediaan high flow nasal kanul itu sangat menolong, karena beberapa bulan yang lalu itu ada sejawat kami bahkan di daerah Aceh itu tidak punya, ya. Jadi kalau bisa, tadi saya dengar dari Dr. Daniel ya sudah ada, dan ini perlu dimasifkan Pak Menko, ya. Ada 200 active flow itu udah datangkan, tapi saya minta ditambah lagi Daniel, kau tambahin lagi tuh Daniel. Siap. Misalnya pokoknya supaya jangan ada angka kematian ini hanya bisa kita tolong sekarang yang di ujungnya, di mana di hilirnya. Siap. Itu di ICU, isolasi ICU tadi. Ya. Jadi saya mohon Anda cari itu, beli lagi alat itu, pesan lagi, nanti Pak Doni, Don, lu bantuin tuh Don, dananya tuh. Saya dari PDPI. Mungkin ada sedikit yang mesti dilihat ya Pak Menko. Kami dari PDPI mengusulkan beberapa langkah bagaimana kita menurunkan angka kematian pada COVID-19 ini ya. Tadi Dr. Ahmad sudah mentong di hulunya, yaitu menurunkan kasus. Karena kalau kasusnya tidak turun-turun, rumah sakit juga bakal kewalahan. Jadi lebih harus ada suatu keseimbangan, kasusnya diturunkan, yang ada kita tangani secara maksimal. Yang kedua, ini yang rasanya belum dibahas, bahwa data kita dari bulan April sampai September ini, angka kematian itu terbesar pada kasus kritis. Tapi kita harusnya out of the box, yaitu kita harus berpikir bagaimana mencegah supaya pasien itu tidak sampai masuk ke kritis. Data ini menunjukkan bahwa pengobatan pada fase ringan dan sedang itu keberhasilannya 100 dan 97,4% pada ringan dan sedang. Artinya kita seharusnya sedini mungkin mencari pasien COVID dan kita obati. Karena kalau kita lihat yang slide ketiga saya ini, severity itu bisa berubah, tetapi pada kasus ringan, severity ini tidak berubah kalau diobati secara benar.
bahkan 100% sembuh. Kalau semua pasien kasus ringan itu diobati, dia nggak akan jatuh sampai ke berat. Nggak sampai jatuh pula ke kritis. Oleh karena itu, upaya deteksi dini di masyarakat, upaya mencari kasus, kemudian diobati ketika seringan mungkin, itu cost-nya lebih murah. Dengan cost lebih murah, biayanya lebih murah, dan lebih cepat sembuh. Ya. Itu ya. Kemudian, ini memperbaiki sistem rujukan. Ternyata data hasil evaluasi PDPI, kita menemukan 10% kasus kematian itu di rumah sakit non-rujukan. Oleh karena itu, di rumah sakit rujukan ya, non-rujukan ya? Non-rujukan Pak Menko. Jadi ada 10% yang meninggal. Pak Daniel, Siap. itu kamu dengar itu 8-10% itu, jadi saya pikir non-rujukan ini di daerah-daerah yang kita anggap berbahaya tadi, tolong Anda perhatiin deh. Siap. Jadi Dan non-rujukan, gini, iya. nanti Daniel, ini kesempatan kita juga untuk mendorong ownership-nya itu dan rumah sakit pemerintah diperbaikin. Siap. Dananya itu Presiden kemarin saya ada bicara di Bogor, jadi stimulus itu juga kita manfaatkan sekaligus, dan saya udah beritahu sama Terawan, memperbaiki rumah sakit RSUD dengan dana stimulus. Jadi sambil memperbaiki kualitas kesehatan kita. Jadi jangan tadi stimulus itu hanya untuk makan doang. Siap. Ini juga tadi untuk fasilitas kesehatan juga akan bikin bagus. Jadi apa yang disampaikan Dr. Agus tadi, tolong Anda komunikasikan dengan baik, nanti beritahu sama saya angkanya berapa, nanti kita cari uangnya. Saya kira nggak ada masalah. Saya barusan teleponan dengan Bu Ani, Menteri Keuangan, nanti saya beritahu dia spesifik how much we going to spend dan berapa rumah sakit yang Anda temukan seperti itu. Nanti Dr. Agus tolong kamu share juga sama Dr. Daniel mengenai itu, biar kita selesaikan secara cepat. Baik Pak, saya boleh lanjut sedikit lagi Pak? Silakan, lanjutin aja nggak apa-apa, saya intervensi daripada nanti kalau selesai ngomong aku udah lupa. Ya. Seperti tadi Pak Daniel katakan, OptiFlow itu salah satu, tapi ada NIV, ada ventilator, ada ECMO. Saya kasih satu jurnal di Lancet tahun 2020. Ini kelihatan sekali bahwa pasien itu bisa meninggal kalau alatnya nggak ada. Ya. Jadi, ya. Alatnya. Sekarang saya tanya dulu Dr. Agus, di rumah sakit Persahabatan nih sekarang posisi alatnya kalian tuh gimana? Kalau di Persahabatan kita belum punya ECMO Pak. Kemudian ventilator ada, OptiFlow kita ada, NIV ada, ECMO kita belum punya. ECMO tuh yang penting itu ya? ECMO itu seperti pengganti paru Pak. Kalau seandainya parunya rusak, dia bisa Sekarang kalau diadakan lama nggak sih itu? Izin Pak Menko menjawab. Pak Menko, ECMO sudah jadi perhatian kita, sudah kita lakukan pemesanan, tetapi ketersediaan di dalam kit tidak ada Pak Menko. Sedang kita pesan dari luar. Tapi sudah ada di harapan kita. Baru satu. Pak negeri kau ini negeri. Kita punya 4 di harapan kita, ada 4 alat ECMO di situ. Ya, ada ECMO dulu kita pinjam bawa ke Stomu Surabaya 1. Ini saya jadi geli sedih. Masa negara sekaya sebesar kita ini aja ECMO itu cuma berapa biji itu? Nah, gitu Pak maksud saya Pak. Daniel. Siap. Ini perintah kau beliin itu berapa cukup itu? Nanti saya yang tanggung jawab. Udah kita pesan Bapak. Berapa kau pesan? Mereka baru berani kasih 5. 5? Iya. Kau pesan tuh 20, 30, kau pesan 30. Ya saya Bapak. Kami sedang berusaha untuk cari ke luar negeri juga Bapak. Siap. Iya, pokoknya kau pesanin aja. Kalau kau perlu bantuan saya juga mau pesan dari mana? Di mana kau pesan itu? Siap, kami sudah pesan dari Amerika dan Jepang, Bapak. Bagian besar kalau di rumah sakit harapan kita menggunakan alat ECMO-nya Medtronic. Oh, Medtronic. Medtronic dari mana Pak, Prof? Medtronic dari US. Amerika, Pak Menko, dari Amerika. Tok kita pesan Amerika aja, Tok ngomong sama siapa? Saya ngomong Medtronic, saya kenal Pak Medtronic. Oke, nanti kita coba kami yang hubungin. Kami punya nanti kalau sudah hubungin, nanti kalian bayar nanti Pak Pak Daniel sama Pak Doni. Kalian dua bayar. Ya, Bapak. Kalau kita cermati Pak bahwa kasus setiap hari kan sekarang meningkat. Angka kesembuhan juga meningkat Pak. Angka kesembuhan meningkat dan tambahan angka kematian setiap harinya berkurang sebetulnya. Jadi kalau saya melihat ini sesungguhnya bahwa pelayanan di rumah sakit dan juga dokter dan tim itu sudah menunjukkan suatu perbaikan. Dengan banyak angka kesembuhan dan pertambahan angka kematian itu dari hari ke hari makin menurun. Hanya saja
Yang menjadi masalah sekarang adalah jumlah kasus setiap hari yang terus naik. Ada teman-teman kami dari daerah menangis mengatakan lihat pasien tapi cuma bisa kasih vitamin karena obat-obat sering tidak tersedia. Bu, kalau ini sudah Bu Erlina, thank you very much Anda punya penjelasan. Saya jangan dibuat terharu. Jadi saya sedih karena kemarin saya udah marahin ini semua orang Menteri Kesehatan bahwa obat itu kunci, Bu. Jadi makanya obat, alat, training itu jadi kunci. Makanya saya udah bilang pokoknya beliin aja itu alat sehingga kita bisa menyelamatkan nyawa orang di ICU itu. Rumah sakit Persahabatan itu adalah pusat rujukan untuk COVID. Pasien kami banyak. Tapi ini mohon maaf ada Pak Daniel kebetulan nih dari Kemenkes. Kita tuh nggak pernah lupa dikasih PCR. Dulu pernah Persahabatan. Daniel, lu dengerin tuh. Siap. Dr. Lina, kau ngomongnya baru sekarang. Udah sering ketemu, baru curhat sekarang. Iya, dia nggak berani bakal curhat, mumpung depan gue dia berani. Awas lu kalau nggak urus itu. Ya nanti Bu Erlina, nanti saya minta. Kita 10 hari baru keluar hasil. Nggak, saran saya gini loh, Bu, ini mumpung Presiden perintahin itu supaya rumah sakit dibenahin, karena ini rumah sakit Persahabatan ini kan satu kunci rumah sakit yang bagus. Bagaimana nanti saya usul pada Dr. Daniel, Siap. bikin program khusus juga tuh memperbaiki rumah sakit ini. Ya, silakan. Kami melaporkan, tadi siang dapat berita telepon dari Ibu Penny, Kepala BPOM, telah tiba di Bandara Cengkareng obat Remdesivir yang didatangkan oleh importir Amarox. Namun belum bisa diambil karena untuk biaya masuk mereka ini harus dibayarkan mengingat belum terdaftar di Satgas Bapak Menko. Malam ini diproses dan besok pagi akan diurus supaya kesempatan pertama besok Remdesivir sudah bisa keluar dari bandara. Demikian Pak Menko. Oke, tidak ada masalah. Ini tokok kepalanya kalau udah dikeluarin nanti tuh. Pokoknya keluar barangnya dulu nanti baru kita urus lagi urusan. Ini orang kemanusiaan kok, cepet emergency. Ya. Ini cuma ada obatnya itu Pak Doni, itu cuma ada 10.000 dan 4.000. Jadi kan tuh Pak udah parah. Nah, hanya saya minta Daniel, nanti kamu tuh mendistribusi obatnya itu supaya adil. Siap, Pak. Jadi sesuai dengan kategori Ringan, sedang, berat. Iya. Arahan penyakit. Ya, Ibu Erlina tadi jadi ringan, sedang, berat, kritikal. Ya. Jadi itu supaya betul-betul jangan ada orang yang meninggal gara-gara obat nggak ada. Siap. Ya, saya minta dalam 1 minggu ke depan harus jadi itu karena tadi Remdesivirnya udah datang. Sama tadi plasma konsalvalen itu. Daniel, kalau boleh tolong kau cek lagi tuh alatnya itu supaya dari Jepang bisa datang cepat tuh. Siap. Dan kalau sebelum tadi yang dibilang Bu Fatima benar, jangan nunggu alatnya datang baru kau training dari sekarang. Siap, sudah. Ya, termasuk tadi alat apalagi tadi ECMO, itu juga di training dari sekarang. Saya titip betul. Jadi the whole week kau latihan aja. Nanti bersama-sama dengan asosiasi semua. Ini Bapak Ibu kerjaan kita rame-rame loh ya. Iya Pak. Jangan ada rasa bahwa ini karena saya, enggak. Boleh Pak Menko menambahkan Dr. Sari tadi. Jadi mumpung ini buku baru didistribusikan, saya kira kami dari 5 organisasi profesi ingin membantu Kemenkes untuk sosialisasi ini dengan membuat modul generik yang kemudian modul itu atau bisa berupa PowerPoint dan lain-lain bisa dipakai oleh semua daerah untuk melakukan training ke secara merata. Kita yang bantu buatkan. Ibu buat tuh, Bu Erlina dibuat. Betul, saya akan buatkan bersama Dr. Sali, Dr. Aman, Dr. Agus, Dr. Sari. Jadi kita punya satu paket pelatihan modul generik yang sama rata disebarkan ke seluruh Indonesia dan semua dokter yang namanya dokter itu bisa memberikan pelatihan kepada siapapun berdasarkan modul generik. Wow. Terima kasih Dr. Lina. Ya, yang mulai besok kayaknya. Jalan. Ya, sudah betul, sudah jalan tadi Pak. Ya. Terima kasih Pak Abdi tadi. Saya senang lihat mukanya Bapak Ibu semua pada gembira nih. Gembira Pak, harusnya dari bulan Maret kita begini. Iya, betul. Betul. Boleh satu lagi Pak Menko. Menko kemana nih Maret nggak ada. Pak Menko, boleh satu lagi Pak Menko. Sendirian Pak, kami Ya, tapi Pak. saya di luar saya dimarahin katanya nggak ahli epidemiologi katanya, ngapain ngurusin gini gitu katanya.
Tapi ahli manajemen kan Pak, ahli mengatur strategi itu Pak. Ya gimana Pak? Boleh satu lagi Pak Pulungan. Menko dari Silakan. dokter anak. Bapak Ibu sekalian sama Dr. Daniel, ginilah. Ini kan momentum yang baik sekali buat kita membenahin sekaligus fasilitas-fasilitas rumah sakit kita, terutama tadi yang pemerintah tadi tuh. Jadi elok di audit, diinventarisasi apa sih yang kebutuhan kita itu loh. Tadi kan semua Bapak Ibu semua udah bicara nih. Nah, jadi rumah sakit mana saja yang kita bisa sekarang buat bagus. Jadi misalnya tadi rumah sakit Pertamina, rumah sakit Persahabatan. Tolong disebut Persahabatan. Udah saya bilang Persahabatan, Bu. Sama Cipto. Rumah sakit Cipto bagus juga, Ya. Pak. Bagus. RSCM, misalnya RSCM, harapan kita. Nah, semua itu kita coba lihat sampai rame-rame, Bu. Apa saja alat yang harus minimum kita perbaikin di sana atau kita siapkan di sana. Satu, itu Daniel tolong ya. Yang kedua, training apa saja yang kita lakukan tadi, Ibu Fatima kan menggebu-gebu bicara sama Bu Erlina. Training apa saja yang harus kita siapkan untuk tadi mentrain dokter kita dalam kasus-kasus tertentu. Karena COVID-19 ini kan tidak berhenti nih, kita belum bakalan berhenti segera ini, masih banyak. Jadi kalau nanti dokter kita makin canggih, seperti dokter anak, tadi aman Pak Dokter Pulungan, 3% Pak Pulungan, staf saya bilang yang kena anak itu. Jadi cukup besar. Yang meninggal di Pondok Rangon itu Pak Pulungan, anak itu 3%. Jadi angka absolut yang meninggal itu 3%. Jadi kami tidak melihat hanya mortality rate, kami juga melihat sekarang langsung ke lapangan. Sehingga dengan begitu orang nggak bisa bohong. Jadi apa yang Bapak Pulungan sampaikan, itu Prof sampaikan memang benar harus diadukan penanganan juga pada anak-anak tadi. Nah, kalau kita sama-sama membuat ini, saya berharap kita mungkin boleh ketemu lagi Senin untuk nanti sudah jadi satu semua ini. Jadi jangan tercecer-cecer atau berbeda-beda lagi. Tadi yang Dr. Agus bilang mungkin belum setuju dengan apa yang di Bu Fatima, diomongin lagi deh, bagaimana? Sehingga kita jadi satu, semua kita kompak. Insya Allah saya kira kita bisa selesaikan ini masalah atau paling tidak kita bisa contain ini tadi permasalahan ini. Apa Bapak Ibu setuju itu? Setuju, makin cepat, makin bagus. Oh ya, thank you Bu Erlina. Kalau gitu kita tentukan, nanti saya ngatur ya. Nanti sama Dr. Rano, Daniel. Yap. Kau atur pokoknya minggu depan hari Senin, kita jam 9 pagi, sudah rapat begini. Jadi kamu hari Sabtu dengan saya fit call dengan Seto. Kalau nanti Ibu Fatima atau mau ikut, boleh juga. Kita bikin Sabtu mungkin jam berapa saya pulang dari Bintan? Sore, jam 5. Siapa yang mau ikut, silakan menyampaikan itu nanti. Ya, saya balik dari Bintan. Saya ke Bintan besok pagi soalnya. Ya, dan kami 5 OP Pak Menko berjanji untuk juga menyiapkan modul training pada hari Senin. Oh, Pak Tua, Ibu nih, Ibu Erlina nih semangat 45 saya lihat. Iya dong, demi bangsa. Saya udah capek banget nih Pak, dari Maret Pak. Maraton nggak ada hentinya. Papa baru keluar sekarang. Tapi telepon saya Bu, Menko, Bu Erlina kami telepon ini Bu. merasa kayak dikacangin aja Pak selama ini Pak, betul. Jadi Tapi 3 bulan ini kita harus kompak banget karena 3 bulan ini sangat menentukan. This is our Ya, betul, moment. betul Bu Fatima. This is our moment. Ya. Jadi nanti kita semua, saya mau bikin pertemuan kita ini selama awal ini mungkin sekali 3 hari dulu. Nanti kalau sudah makin bagus kita jarangin. Supaya kita kompak dulu semua. Jadi masalah-masalah kita itu bisa selesai semua. Ibu setuju semua ya, Bapak-Bapak? Setuju. Setuju. Oke.